Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, pada bab 2, kita akan belajar tentang masalah akidah. Materi kita hari ini yaitu tentang pengertian syirik. Menurut bahasa, syirik berasal dari kata syaraka, yushriku, syirkan, yang berarti menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut istilah adalah menyekutukan atau menyamakan Allah dengan sesuatu yang lainnya. Macam-macam syirik menurut Roghib Al-Asfani yang tinggal di kota Baghdad, ahli di bidang Al-Quran, tafsir, dan takwil. Dalam pemikirannya, syirik dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah syirik akbar atau syirik besar. Yang kedua adalah syirik asghar atau syirik kecil. Pengertian syirik akbar adalah menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lainnya. Orang yang berbuat syirik disebut dengan musyrik, sedangkan kaum yang berbuat syirik disebut kaum musyrikun. Akibat berbuat syirik akbar adalah yukbitu jami'il a'mal atau pemutus semua amal. Contoh dari pengertian syirik akbar, bernadar pada selain Allah, tawaf keliling kubur dan berdoa meminta pada penghuni kubur, berdoa pada orang yang sudah mati, mencintai selain Allah sebagaimana kecintaannya pada Allah, meminta perlindungan atau isti'adah pada selain Allah, menjadikan perantara selain Allah antara dirinya dengan Allah dan bertawakal kepadanya. Adapun pengertian syirik asghar adalah menyekutukan Allah dalam tujuan beribadah. Contoh, seseorang yang beribadah karena ingin dipuji orang lain atau bukan karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang amal tersebut adalah riya. Contoh, mengagungkan makhluk yang tidak sampai derajat ibadah, memakai jimat yang dapat meyakini mencegah ain atau pandangan hasad, sholat menghadap kiblat untuk Allah, namun menganggap lebih afdol jika dilakukan di sisi kubur. Perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil, yang pertama, syirik besar membuat pelakunya keluar dari Islam dan kekal dalam neraka, sedangkan syirik kecil tidak. Kedua, syirik besar menghapuskan seluruh amalan, sedangkan syirik kecil hanya menghapus amalan yang terdapat syirik saja. Ketiga, syirik besar tidaklah dimaafkan kecuali dengan taubat, yaitu taubatan nasuhah, taubat yang sebenar-benarnya. Sedangkan syirik kecil berada dalam masyiah Allah atau kehendak Allah, yaitu jika dikehendaki, Allah bisa memberi ampun atau mengampuni, dan jika tidak, Allah akan menyiksanya. Cara menghindari perbuatan syirik diantaranya adalah 1. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mendalami ajaran Islam dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. 4. Memperbanyak amal ibadah seperti sholat 5 waktu, mengaji, dan berzikir. 5. Tidak bergaul dengan teman yang sering berbuat syirik. Dan terakhir 6. Menanamkan keyakinan yang mendalam hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat memohon dan berdoa. Adapun cara memelihara keimanan kita dari perbuatan syirik, yang pertama, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati, bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. 2. Melafalkan dengan lisan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala
adalah Tuhan yang mengatur segala sesuatu. 3. Memahami tentang bahaya berbuat syirik. Dari situlah supaya kita bisa terhindar dari perbuatan syirik. Setelah kita belajar tentang perbuatan syirik atau jenis-jenis dari syirik, macam-macam dari perbuatan syirik, sekarang kita akan belajar tentang munafik. Apa itu munafik? Pengertiannya munafik adalah berasal dari kata nafaqoh yang berarti berpura-pura. Menurut istilah, munafik adalah menyembunyikan kejelekan dan menampakkan kebaikan. Jadi, berpura-pura baik padahal aslinya atau hakikatnya tidak baik. Orang yang berbuat nifak disebut dengan munafik, sedangkan kaum yang berbuat nifak disebut munafikun. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Sesuai dalam hadis, ayatul munafiqi salasun. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Yang artinya, ciri-ciri orang munafik ada 3. Yang pertama, idza hadatsa kadzaba. Jika berbicara, ia berdusta. Kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Jika berjanji, ia mengingkari. Ketiga, wa idza tumina khana. Jika dipercaya, ia berkhianat. Itulah 3 ciri daripada orang munafik. Cara selamat dari sifat munafik. Berikut ini ada 6 cara supaya kita terhindar dari perbuatan munafik. 1. Melatih diri agar terus bisa ikhlas pada Allah. 2. Menjauhkan diri dari sifat munafik. 3. Hati-hati akan godaan setan, karena setan terus memerintahkan untuk lalai dalam beribadah. 4. Setiap perkataan kita mestilah jujur. Hendaklah kita menepati janji, menunaikan amanah, tidak berbuat dolim ketika berselisih. 5. Memperbanyak berzikir. Dan 6. Berakhlak baik dan memperdalam ilmu agama. Demikian yang bisa Ustazah sampaikan dari pelajaran kita kali ini bab 2 tentang pengertian syirik dan juga munafik. Terima kasih, semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang berkaitan dengan syirik dan tidak terjerumus ke dalamnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.